Selamat malam, nama saya Desmi Waruwu, NPM 2011-0033, kelas TIM 2001. Di sini saya akan mempresentasikan materi penjadwalan pada mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Abdul Sani Sembiring MKOM. Baik, penjadwalan pada sistem operasi. Pengertian penjadwalan. Penjadwalan proses. Kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut. Proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Penjadwalan proses pun memiliki kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan, yakni adil atau fairness, proses yang diperlukan sama, yakni mendapat jatah waktu pemproses yang sama, dan tak ada proses yang tak kebagian layanan memproses sehingga mengalami kekurangan waktu. Efisiensi atau efisiensi, pemproses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemproses. C. Waktu tanggap. Sistem interaktif terminal response time, yakni waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. D. Turnaround time, waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. E. Throughput, jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Multiprocessing. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Jenis-jenis mikroprosesor adalah asymmetric multiprocessing atau AMP, symmetric multiprocessing atau SMP, Non-Uniform Memory Access NUMA Multiprocessing Clustering. Kelebihan multiprosesor. 1. Peningkatan throughput, karena lebih banyak proses atau thread yang berjalan dalam satu waktu sekaligus. Jika proses yang antri di kue sedikit. Perlu diingat hal ini tidak berarti daya komputasinya menjadi meningkat sejumlah prosesornya. Yang meningkat adalah jumlah pekerjaan yang bisa dilakukannya dalam waktu tertentu. Economy of cell atau ekonomis dalam device yang dibagi bersama-sama. Prosesor terdapat dalam satu komputer dan dapat membagi periferal seperti disk dan catu daya listrik. Peningkatan kehandalan reliabilitas. Jika satu prosesor mengalami suatu gangguan, maka proses yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain. Hal ini dikenal dengan istilah graceful degradation. Sistemnya sendiri dikenal bersifat fault tolerant atau failure system. Tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalannya yaitu 1. Penjadwalan jangka pendek. Menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses yang ready di memori utama. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Setelah eksekusi selama selang beberapa waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan request input atau output atau memanggil sistem call. 3. Penjadwalan jangka panjang. Bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan yang satu yaitu penjadwalan preemptif. Proses diberi jatah waktu oleh pemroses yang mana pemroses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses kembali pada proses itu. Penjadwalan non-preemptif. Proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Sekali proses berada di status runung, maka proses akan dieksekusi terus sampai proses berhenti karena selesai atau diblok untuk menunggu. Strategi penjadwalan. Penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif. Non-preemptif yaitu FIFO, first in first out, atau FCFS, first come first serve. Proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasar waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai.
Penjadwalan ini baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai. Contoh, aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. Sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata. B. SJF, Short Job First. Waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalannya tak berprioritas. Masalah yang muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Proses yang tidak datang bersamaan sehingga penetapannya harus dinamis. Penjadwalan ini jarang digunakan karena merupakan kajian teoritis untuk membandingkan turun around time. C. HRN, High Ratio Next. Penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. DMFQ, Multiple Feedback Request. Penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemproses. Karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama, diberi jatah waktu atau jumlah kuantal lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Primitive round robin. Penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritmanya, dan mudah diimplementasikan. Penjadwalan ini bukan di-prime oleh proses lain, tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya proses prime by time. Penjadwalan tanpa prioritas berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak ada prioritas tertentu. Masalah yang timbul adalah menentukan besar kuanta, yaitu kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah. Kuanta terlalu kecil menyebabkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi proses. SRF, Short Remaining First. Penjadwalan berprioritas dinamis adalah preemptif untuk time sharing, melengkapi SJF. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan di estimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Pada SRF, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil oleh proses baru dengan sistem waktu dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. PS Priority Scheduling. Tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu atau running. GS Guaranteed Scheduling memberikan garansi atau jaminan yang realistis, memberi daya pemroses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakai, sehingga setiap proses atau pemakai akan mendapatkan seper-N dari daya pemroses CPU. Baik, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.